Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, bersama dengan Yoko Gawah kembali ya di sini dengan acara Ngopi, Ngobrol Otomasi di Proses Industri. Oke, eh, waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita mungkin. Nah, sambil menunggu tapi mungkin bisa di eh, share screen-nya untuk ini ya. Seperti biasa peraturan eh, untuk acara ngopi ini boleh ditunjuk. Aturan mainnya di acara ngobrol ini ya, santai sih, memang benar santai. Tapi kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk mematuhi beberapa eh, poin supaya acara kita berjalan dengan lancar. Pertama, mohon maaf, eh, hanya saya sebagai host dan juga presenternya nanti yang boleh open video. Kemudian juga terkait mikrofon, harap di silent. Nanti jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di chat box. Atau nanti ketika ada sesi tanya jawab. Untuk mungkin sambil trial dulu ya, coba di open chatnya, boleh dicoba mengisi sesuatu di situ. Saya coba juga deh. Selamat pagi semuanya. Eh, muncul nggak nih? Oh, belum. Nanti saya arahkan ke. Oke, secara private. Ada yang masuk mungkin, Mbak Nadia, Iya Pak, sudah dari masuk sesi chat. chatnya. Jadi nanti kalau Oke. ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Nah, jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa kalau ada pertanyaan, ketika tengah-tengah sesi pun silakan dikirimkan aja via chat. Atau kalau misalnya mau nunggu sampai selesai. Deket ini ya, masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya sebagai host di acara ngopi bareng ini, ngobrol otomasi di proses industri bersama dengan Yoko Gawa. Perkenalkan dulu, nama saya Agustinus Titis. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai host di acara ini, di ngopi bareng ini. Nah, masih di satu tema ini ya, satu tema, kalau misalnya lihat di background saya, kelihatan jelas nggak ya? Ada IA to IA, Industrial Automation to Industrial Autonomy. Kelihatan? Nggak tahu, kelihatan. Takutnya saya mesti pakai cara yang kedua ini kalau misalnya buram-buram. Mbak Nadia ada Silakan, Pak. jelas nggak ya? Jelas, Jelas ya? jelas Oke, Pak. sip. Jadi Ah, temanya masih tetap sama, IA to IA. Nah, eh, pada pada satu milestone ini ya, satu tema IA to IA ini, seperti yang saya agak nurun dikit nih, biar kelihatan nih di atas nih. Eh, ada 10 sesi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau pengen mendapatkan satu cerita secara utuh, ada 3 tema di situ. Dari digitisasi atau digitization, bahasa Inggrisnya ya, bahasa kerennya ya. Kemudian ada masuk ke istilah digitalization atau digitalisasi, kemudian sampai ke transformasi digital. Itu tema utamanya. Jadi ada satu rangkaian tema di situ. Nah, dan kita sudah memasuki, dan ini tahap terakhir untuk
tema pertama, tema digitisasi. Susah ya ternyata ya. Digitisasi atau digitization. Nah, yang dilalui tadi awalnya bicara tentang smart manufacturing dan metode digitization di dunia industri ya. Kemudian sesi kedua, bagaimana ada implementasi IoT. Kemudian sekarang kita bicara masalah the beginning of digital transformation. Jadi bagaimana digitisasi ini sebagai penggerak awal memasuki digitalisasi sampai ke arah transformasi. Biar nggak lupa nih, di awal itu waktu kita ngobrol tentang digitization itu apa sih? Ya jelas di situ ada perubahan, satu perubahan dari format analog ke digital. Bahkan di sini digambarin ya, kalau misalnya ada speedometer gitu ya, motor atau mobil dari yang analog jadi digital. Wah, arahnya udah beda nih, udah keren ya. Udah tampilannya pun juga lebih smooth di situ. Banyak informasi-informasi yang tertampil. Kalau yang semula mana? Ya, itu yang salah ya, salah. Nah, ini di sini cuma nunjukin kilometer per jam. Kemudian di bawahnya ada odometernya. Yang di sini udah macam-macam nih. Di sini ada yang udah digitalnya, di sini ada tangki bensinnya itu ya, apa kapasitas bensinnya. Kemudian ada speedometernya sendiri, ada waktunya juga. Jadi makin lengkap. Jadi memang ada satu bentukan yang berbeda atau berubah dari sisi prosesnya itu sendiri. Ini sedikit mereview ya yang lalu-lalu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga ada satu proses dari digitisasi masuk ke digitalisasi sampai ke transformasi. Jadi itu yang mau kita coba sharingkan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya ngobrol karena kebetulan ini masih bicara di ranahnya sensor ya, digitisasi, aduh kok mesti belibet, kurang ngopinya ini berarti. Jadi kalau kita bicara masalah digitisasi, berarti memang itu ada di langkah awal atau di sisi hulunya ya. Makanya di sini kalau misalnya lihat di background saya, itu macam-macam. Ada yang perkembangan dari transmitter, dari yang benar-benar yang masih analog, benar-benar yang bahkan yang ada pneumatik sampai ke arah yang digital. Kenapa? Format digitisasi agak sedikit berbeda, digitisasi dengan digitalisasi. Nah, karena pada istilah digitisasi ada proses menjadikan digital atau digitisasi itu sendiri. Nah, arahnya kemana? Nanti di sisi level 1 ini, jadi ada nih di sisi sensor ini, ketika itu udah terdigitisasi, aduh, ternyata sudah terdigitisasi, masuk ke step-step berikutnya. Kenapa? Datanya bisa kita dapatkan udah berarti ceritanya di situ. Jadi ceritanya kan macam-macam nih ya sensornya ya. Ada berbagai macam sensor di level 1, masuk ke level berikutnya di level 2. Nah, itu juga yang akan jadi obrolan kita selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lewatkan. Kami selalu di setiap hari Rabu, 2 minggu sekali di acara ngopi bareng ini. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya akan perkenalkan dulu Bapak kita satu ini. Satu presenter kita yang akan membawakan tema ini, namanya Bapak Hinu Pramuji. Beliau sudah cukup lama di Yokogawa, sejak tahun 2013 sampai 2021 dengan berbagai macam background-nya dia. Dari service engineer, dari 2013 sampai 2016, kemudian juga jadi product spesialis, bahkan saat ini jadi group leader untuk Operational Technology Center. Nah, background pendidikannya dari
S1 Fisika Material UI. Nah, itu juga ada contoh foto-fotonya ini malah. Oke, Bapak Inu, mana ya? Sudah adakah Pak, bersama dengan kita? halo Pak, terdengar Pak? Nah, oke. Ini lagi di lapangan nih, foto-fotonya ini ya, Pak Inu ya. Iya, lagi lapangan. Bapak dua anak juga nih, kelihatan juga di sini. Oke, gimana Pak Inu? Kita bicara masalah digitisasi nih. Apa yang bisa diceritain dari Pak Inu nih? Kalau kita ngobrol. Mungkin lebih enaknya kalau kita langsung ke alatnya aja ya Pak ya. Oke, sip. Supaya ada gambaran ya Pak Inu ya. Tadi kan saya cuma ngobrol, wah ini backgroundnya kayak gini gitu ya. Ini oke. Saya lihat ada beberapa alat ya di situ ya. Jadi terlihat Pak di ya. Lagi di mana nih Pak Inu? Kok Saya banyak alat-alatnya? lagi di demo room nih Pak. Oke. Jadi mau menunjukkan beberapa alatnya. Sebenarnya berevolusi nih dari yang kita bilang tadi parameter kalau tapi ya kalau itu ini monitornya juga di kayak kalau kita nggak bisa lupa sejarah lah. Nah yang pertama nih kita punya pneumatik pada di YouTube ini Pak. Nah jadi kalau di sini kita pneumatik ini merupakan salah satu yang pertama kali keluar transmitternya itu karena dia benar-benar full. Itu transmitter ya, pressure transmitter ya Pak Inu ya? Pressure transmitter Pak. Soalnya dia kan ini fully manual di mana dia menggunakan pneumatik sinyal 40 dpi atau yang lainnya. Nah ini paling awal, nah, inilah berevolusi nih dari awal analog dia berevolusi ke digital. Jadi ini yang digital, jadi tadinya dari yang nggak ada displaynya, nggak punya sektor yang bisa advance diagnostik, ya seperti ada error segala macam. Ini kan kita nggak bisa lihat nih kalau yang ini hanya failure aja atau langsung rusak nih. Kalau rusak ya udah rusak kan. Karena kalau yang ini dia karena ada range itu ditentukan ya rusak karena apa, pressure yang berlebihan, atau temperatur berlebihan. Di luar itu pun dia masih bisa mengirimkan warning, jadi dia cuma pas payloadnya doang atau rusaknya doang, jadi warningnya juga dia bisa mengirimkan ini. Karena ada perubahan dari sisi analog ke sisi digital. Oke. Berarti ceritanya kalau yang lama, yang tadi yang model apa pneumatik ya istilahnya ya Pak Inu ya. Pneumatik ini Itu udah nggak ada displaynya gitu ya, nggak ada displaynya. Kalau misalnya mau kelihatan ini berapa sih ngukurnya, berarti mesti ditambahin lagi gitu ya. Untuk gauge-nya gitu ya. Nah, kalau yang ini udah tertampil semua. Nah, ceritanya digitisasinya di mana ini, Pak? ya di fiturnya adalah dia karena dia sudah bisa mengirimkan banyak sinyal ya, banyak warning, banyak dan itu dia mengubah bacaan yang analog tadinya di sini pakai otomatis dia berubah jadi bacaannya digital. Tapi pertama transmitter yang biasa bawa itu dia 40 gerakan atau break ya. Dan ini dia bagaimana. Jadi berubah sinyal yang tadinya analog ketika digital. Pun nggak cuma ngirim sinyal bacaan kita utarakan, dia mengirimkan status-statusnya atau alarm-alarmnya. Bahkan di beberapa transmitter itu kita bisa mengetahui errornya itu ada beberapa.
Dari awal beberapa itu ada itu bergantian dari si komputer yang sebelumnya digital. Di luar itu boleh saya lanjut ya Pak Kritis ya. Oke. Iya, Pak. Silakan, Pak. Kalau itu kan jadi banyak nih dengan adanya digital kita bisa memfasilitasi banyak hal. Salah satunya pun di bidang content delivery bahwa kita juga mengeluarkannya untuk listrik yang lebih digital juga. Jadi sinyal yang tadinya mungkin analog, pakai lempar kita jarum ini udah berubah jadi belum masih ada lempar. Jadi kalau nggak berhenti berinovasi, kita ada yang sekarang versi yang wireless. Jadi datanya sudah saya kirim pakai kabel, pakai wireless atau apa kabel ya. Maka dia nanti mengirim data semua yang ada di suku wire itu bisa masuk di suku wireless. Hampir sama, fungsinya semuanya sama, tidak ada yang berubah. Yang berbeda adalah Bapak tidak perlu menggunakan. Jadi kita sudah menuju ke benar-benar caranya digital. Apakah cuma itu nih? Yang lain yang tak khusus ya. Jadi kalau Bapak lihat di sini juga saya punya alat yang mungkin orang lebih udah lama juga, tapi pun masih dipakai. Saya juga masih menggunakan alat yang namanya rotameter. Itu kalau kalian familiar ya Pak dengan rotameter. Jadi ini masih menunjukkan jarum, menunjukkan sesuai dengan analog. Tapi Itu bukan sulapan kan ya, Pak Inu ya? bukan Pak. Jadi ini memang Tiba-tiba naik sendiri gitu. Nah ini ada ininya, ada floatingnya. Kalau karena rotameter dia pakai floating sensornya. Ini kalau kita naikkan, nah ini dia bakal naik. Ini kasarnya juga masih manual, gitu kan. Even dia udah ada layar di sana. Jadi yang paling jadul ya, benar-benar yang model yang lama kayak yang pressure transmitter yang pneumatic. Nah, ini untuk yang contoh yang flowmeter. Contoh ya, Pak ya, flowmeter tapi yang masih benar-benar analog gitu ya, Pak ya. Betul. Ini yang masih benar-benar analog. Pun ini juga beberapa kalian yang lihat itu udah enggak juga ya, Pak ya. Ada juga yang versi digitalnya juga. Ini yang di samping saya namanya Cortex. Lalu di sebelah sini kita ada yang lebih apa tadi lah. Ini ada Banyak mainannya nih Pak Inu nih. jadi kebetulan sekaligus mau coba sedikit ya Pak. Jadi di beberapa Indonesia tuh kita juga punya lokal kit atau mini kit yang mana bisa kita gunakan untuk konteks kita di oke atau tidak mungkin tadi belum dulu Pak. Biar kelihatan ini. Oh, saya jadi ingat nih Pak Inu. Kalau nggak salah di sesi pertama itu sempat juga ditunjukkan ya bagaimana konektivitas antara IoT dengan IIoT dan yang ditampilkan ini nih, benar ya? Ya, betul Pak. Nah, jadi istilahnya untuk menjembatani ke arah sana, kayak ke arah yang lebih canggih, mau ngomong IoT, IIoT, salah satu jembatannya memang kita nggak bisa lepas dari istilah digitisasi tadi ya. Betul, betul. Jadi nggak bisa lepas. Pun bagaimana digitalisasi dari kilometer yang tadinya manual, ini udah menjadi digitalisasi, lalu berubah lagi menjadi digitalisasi. Jadi setelah dirubah sinyalnya, kita record di recorder. Recorder itu record nih pakai. Jadi recordernya ini bisa punya artificial intelligence, mana dia bisa memprediksi ke depannya pengumpulan masalah atau tidak. Jadi di luar itu, recorder ini bisa connect ke internet atau ekran ya, di mana bisa masuk visual atau mungkin di big data yang lain. Jadi ingat tadi ya Pak Inu, kan saya sempat waktu di awal saya sempat share tunjukin yang ada level-level tadi ya.
di level 1, kemudian ada naik sedikit di level 2. Berarti ini mirip ceritanya kayak gitu juga ya Pak ini ya? Masih Betul. inline ya dengan tema yang ada seperti itu. Betul. Seperti itu, Pak. Nah, ada lagi mungkin Pak yang mau diceritain nih. Jadi istilahnya yang kan tadi udah ngomong masalah pressure, kemudian flow meter. Mungkin Pak ini punya lagi nih sesuatu yang lain mungkin yang beda nih. Jadi memang yang ceritakan ya ada kemudian ini tentang Tiongkok itu tapi dan juga dalam respon sebenarnya itu ya dari kimia malah jadi yang kita lalu cuma sampai 1 kilometer bisa. Nah, ini di bidang yang lain yang mana seperti itu bahwa ini bisa digital juga dan bisa digital jadi digital juga. Itunya nanti saya share sebagai satu topik. Oke. Berarti bentar lagi Pak Hinu ini mau masuk ke satu sesi, mau cerita lebih lanjut ya, tema digitisasi. Aduh kok saya belibet mulu nih. Tema digitisasi yang lain, yang berbeda nih. Nah, mungkin Pak Inu udah siap dengan sharing-nya. Oke. Masih terdengar ya suaranya ya Pak Titus ya? Masih, videonya masih kosong. Videonya cuma ngeliatin skit dan belum ada yang di-share. Mungkin saya ganti dulu ya. Sip. Saya ganti dulu dengan share screen. Nah, jelas. Berarti ini ceritanya tentang solusi di chemical injection gitu ya, Pak ini ya. Jadi ada di Fukawa juga mengembangkan digitisasi dan menjembatani digitalisasi. Salah satunya di chemical injection. Sebenarnya chemical injection ini memang paling banyak di oil and gas, tapi tidak menutup kemungkinan itu injection lain yang membutuhkan presisi, akurasi suatu alat yang bisa mengontrol di mana injeksinya itu atau titrasinya itu bagus gitu. Ini contohnya kita ambil di oil and gas karena banyak sekali aplikasi di oil and gas. Yang pertama mungkin dari sini kita bisa lihat ya banyak aplikasi chemical yang digunakan untuk oil and gas. Apa aja sih gitu kan? Ini contoh-contohnya ada corrosion inhibitor, mencegah korosi, lalu ada deoilier, ada H2 scavenger, asfalt, metanol, dan sampai oksigen scavenger. Di mana hanya ini menggunakan chemical injection, dan mereka membutuhkan dosis tertentu agar kalau misalnya dia kebanyakan atau kekurangan itu tidak membahayakan si alat tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kedengaran ya katanya? Iya. Jelas, masih jelas Pak. Jadi ceritanya tadi bagaimana ada contoh-contoh proses yang diperlukan untuk chemical injection gitu ya, Pak Inu ya. Betul Pak. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, silakan ya. Saya udah lihat ada beberapa chat yang udah mulai kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Kalau misalnya sambil jalan ini ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan masukkan ke chat. Oke, jadi kita lanjut aja ya, berarti Pak Titis ya. Ya, silakan Pak. Sorry ya Pak, saya sambil ngopi. Di sana nggak boleh ngopi ya Pak? Saya video dulu kali ya. Ini oke Pak, maaf, silakan Pak. Ya, kalau di Dewa karena banyak yang itu kita di dalam Dewa kita nggak boleh jaga bapak dan lain-lain Pak. Oke. Ya, tapi Pak, kalau dari bapak atau ibu kalian mau datang mengunjungi teknologi kita ya pastinya silakan. Kita lihat kita mungkin bisa langsung oleh orang. Jadi dengan chemical injection tadi kita karena banyak di oil and gas terutama. Jadi apa sih Pak kalau berlebih atau berkurang? Kalau berlebih
bisa jadi foam. Dimana kalau ada foam itu pasti dia bakal data mungkin dari si produknya sendiri nggak di luar itu banyak yang kita diagnostikasi di itu berlebih atau berkurang, under atau overdose. Nah, salah satunya tadi corrosion ya, corrosion. Jadi kalau corrosionnya berkurang, dosisnya tidak pas, itu pasti bakal bikin problem baik di pipanya maupun bahkan di proses sendiri. Di luar itu banyak, jadi fluid issue, lalu emulsion, jadi campurannya juga jadi baru scaling ini lebih parah, nanti bakal jadi dampak yang lain. Nah, existing yang ada di setiap oil and gas field itu biasanya model tradisional seperti ini. Jadi atau manual pump ya, tidak ada pompa valve-nya. Jadi dia menggunakan pompa di mana bukaan atau penutupnya itu menggunakan manual valve yang open. Ini kayak ini kayak kalau jadi menggunakan valve itu juga yang laju aliran si chemical-nya. Mau single point atau multi point, dia masih menggunakan simple injection system. Sebenarnya juga nggak bisa dibilang injection, tapi bisa kita bilang system karena dia ada sistem yang bekerja dengan menggunakan teknologi manusia aja. Jadi manusianya yang bekerja. Nah, jadi concernnya tadi seperti yang kita udah bilang, overdosing, underdosing yang bakal membebankan secara OPEX atau operational expense. Lalu di luar itu juga customer pasti pengennya, kita pengen yang tanpa ada orang di baik di oil field-nya ataupun di well-nya atau di sumurnya. Dimana kalau ada orang meningkatkan bahaya safety. Nah, di luar itu jika memang ada bagus secara safety, itu kalau waktu cepat dari aspek dan nah, di Yokogawa kita menawarkan salah satunya ya, itu pakai fluid pump, di mana fluid pump ini chemical injection untuk tadi oil and gas well menggunakan digital. Dari awalnya digitalisasi, jadi kita digitalisasi dulu. Apa yang kita digitalisasi itu? Pertama adalah ada 4 komponen yang dibuat dari yang tadinya manual kita ubah jadi digital. Ada flow control valve, flow meter, dan controller. Ini dari keempat komponen ini dia jadi satu alat. Dengan fluid itu pastinya ya, dengan cara sudah terintegrasi, artinya dia bakal lebih solid lah dalam hal pengukuran chemical injection. Di luar itu cara tadi alatnya adalah menggunakan manual lalu berubah menjadi digital, itu maintenance-nya bakal lebih mudah, bisa dibilang free maintenance. Dan pastinya kita mendapatkan suatu pengukuran yang akurat dan stabil. Begitu. Dari Pak Titik mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan? Berarti memang temanya di sini ketika kita bicara chemical injection, yang awalnya memang nggak bisa ini ya, nggak bisa mana ya, nggak bisa dikolek secara langsung gitu ceritanya ya, Pak Inu ya. Kalau ngandalin yang ada saat ini ya, jadi entah cuma ngandalin pompa dosing atau juga pakai IRCD gitu ya Pak ya? Betul. Jadi biasanya alat-alatnya memang yang tadi seperti disebutkan di awal, dia menggunakan manual Pak. Jadi semuanya di setting manual. Mungkin kalau satu step di depannya mungkin sudah
atau kontrol call. Tapi keduanya merupakan dua alat yang terpisah, di mana satu pasti akurasinya lebih besar gitu kan. Karena dua alat tersebut, terus yang kedua kontrolnya untuk dua alat tersebut pun kita harus menjembatani agar injeksinya itu akurat dan stabil. Dibandingkan kita udah merekap semua alat yang dibutuhkan injection menjadi satu di Oke, oke. saya Mulai tadi ya nangkep saya. Tema Temanya digitalisasinya itu ya. betul. Oke, oke, oke. Jadi saya ulangi lagi nih Pak. Jadi Splitcom sendiri itu tadi merangkum dari flow control aktuator, prometer, dan controller jadi satu dalam satu alat Splitcom. Apakah tanya besar kan mungkin ya Pak Budi ya? Tanya besarnya apakah hanya untuk oil and gas gitu? Semua alat, semua aplikasi membutuhkan akurasi, terutama ini akurasinya tinggi dan flow-nya kecil, tapi fluida yang dibutuhkan adalah harganya mahal. Nah, itu sebagai salah satu solusi. Contoh mungkin di makanan gitu, kalau ada rasa apa namanya, rasa jeruk gitu kan, nah, rasanya ternyata mahal, bukan suatu alat yang punya akurasi bagus, kita bisa kontrol dan menggantikan cuma kilometernya aja, jadi apa dan kontrol juga lalu. Nah, apakah Splitcom itu bisa kita tarik nih IoT ya? Tadi Pak mungkin udah jelaskan IoT ya Pak. Bisa, jadi Splitcom sendiri Ya, ya. karena tadi datanya udah digital ya, datanya udah digital. Nah, dari data digital itu tinggal kita masukkan ke apa sistem. Ya, bisa berupa tadi recorder paling sederhana, tadi ada di forum, atau mungkin langsung ke sistem yang di atasnya seperti ada atau mana nanti mungkin pada titik selanjutnya ya Pak Titis ya. Delivery data dari data yang ada di lapangan ke data yang ada di tapi pada intinya Splitcom ini salah satu yang menjembatani yang tadinya non digitisasi chemical injection menjadi enterprise digitalization chemical injection. Itu kan. Oke, oke. Jadi memang istilahnya step awal untuk masuk ke mau yang bahkan sampai yang canggih ngomong masalah IoT, mau ngomong masalah AI, itu nanti. Tapi sekarang ini gimana caranya kita naik satu langkah dulu melalui tema digitisasi ini ya, gitu ya, Pak ini ya. Nah, salah satunya kalau misalnya kita bicara chemical injection, solusi yang ditawarkan dari Yokogawa melalui Fluidcom ini, yang tidak hanya solusinya itu nggak cuman part by part, tapi di situ jadi satu kesatuan. Seperti itu mungkin, Pak Inu? Ya, seperti itu Pak. Jadi kurang lebihnya seperti yang Pak Titis sampaikan. Betul. Jadi memang even kita punya digitalization di tingkat atas ya enterprise, tapi kalau misalnya dari bawah atau di level satunya kita tidak menjembatani dengan yang digital, jadi menurut saya akan sangat susah gitu kan untuk kita bisa tahu secara general apa yang ada di kita gitu, sensor kita seperti apa gitu. Jadi ingat nih, kayak kemarin juga di sesi-sesi sebelumnya nih, ada yang kemarin tuh juga sempat ngobrol sama Pak Kenan ya. Saya sempat lihat juga itu Pak Kenan sharing tentang susi sensor gitu kan. Dari yang semula operator jalan ke lapangan, ngambilin sampel gitu ya, tes satu-satu. Nah sekarang tinggal langsung bisa ditarik gitu kan. Nah ini berarti mirip seperti itu juga ya Pak Inu ya, dengan menggunakan Fluidcom. Betul. Ekspektasinya bukan lagi ke lapangan, dicatatin satu-satu gitu. Bisa di remote juga berarti ceritanya ya. Namanya juga udah digitisasi gitu kan.
Pak Inu Betul, ya. betul. Kita remote datanya, di mana ini bukan aplikasi yang awalnya dibuat yang intelligence digital ini dari yang ada di offshore. Jadi offshore itu memang cost untuk offshore sendiri mahal gitu kan, untuk baik operator ataupun kita bawa part yang besar gitu untuk ada kontrol valve, ada kompresor gitu kan, itu bakal sangat mahal. Terus yang kedua juga dengan kita menjembatani bisnis, artinya si kilometer tanpa harus ada orang di meter, karena dia udah secara kita udah kontrol baik secara direct, secara remote. Oke, paham. Nah, selain itu ada barangnya, Pak Inu? Jadi mungkin kayak Contoh biar bisa lihat gitu. Mungkin ya. Kalau ada supaya nggak hanya membayangkan aja kan tadi kan dari slide-nya. Oh, oke. Ini ceritanya gimana kalau yang ini, Pak Inu? kalau yang ini tadi selain kita merubah dari yang kita, jadi sebelum kita lihat gambar story atau barangnya sendiri, payback, gambarnya pun sangat bagus. Jadi tracking di bagian right atau bawah, karena tadi saya bilang aplikasi awalnya adalah di FSO atau di kolaborasi dengan laut, karena membawa sesuatu yang besar dan baru, sesuatu yang namanya costing ya, ini harus tinggi. Ini salah satu perbandingan di mana kalau kita menggunakan ini sama-sama 16 flow line, jadi ada perbandingan rasio berat dan tingginya untuk satu sistem chemical injection yang manual itu sekitar 3 sampai 4 kg. Dan ketika kita menggantinya ke yang digital sendiri, itu size-nya berkurang hampir sekitar 2.000 kg. Mana pasti itu meredus cost dari baik delivery-nya, transport, ataupun nanti Berarti nggak hanya dari sisi dimensinya yang bisa direduksi di situ biar nggak terlalu gede gitu ya, terlalu banyak apa ya perintil-perintilan di situ, tapi juga dari sisi bobotnya juga ya. Kalau melihat di slide ini ya Pak ini ya. Betul Pak. Jadi bobotnya tadi seperti yang mention berkurang. Untuk yang contohnya ini untuk 16 injection berkurang hampir 2.000 kg itu lumayan. Kalau untuk kalau 1.000 kg kalau untuk kapal besar dengan 1 sampai 1,5 kg itu mungkin untuk satu kapal bisa yang lain juga. Padahal kalau misalnya kita cerita-cerita di apa teman-teman yang ada di apa di oil and gas, apalagi kalau misalnya offshore, cerita tentang bagaimana barang yang dipasang di platform itu kan sangat kritikal ya. Jadi terkait masalah dimensinya kan mesti compact dan istilahnya bisa dihemat space-nya juga beratnya juga betul gitu ya Pak Inu ya. Ini sangat membantu itu. Iya. Nah ini nanti saya tunjukkan Pak alatnya Pak. Jadi modelnya bulat-bulat gitu ya Pak, kayak tabung gitu ya. Itu kan kecil-kecil gitu kan. kalau dari gambar mungkin dari awal presentasi kelihatannya ini yang benar besar atau kecil sih, karena yang di bawahnya kecil-kecil ini gede-gede gitu, tapi sebesar apa sih alatnya gitu. Iya betul Pak. Desktop sharing dulu, lalu ganti dulu kameranya. Nah iya. Jadi sini. Oke. Ini alatnya. Mungkin kalau kita lihat ya secara besar ya, ini kita kasih perbandingan layar ya. Nah, ini hampir setengah layar, ini 20 inch. Oh, mungkin ini sebesar ini. Jadi filmnya itu sebesar ini, yang mana dia
outputnya itu menggunakan connection-nya bisa divariasi baik tengah atau sampai ke connection. Karena chemical injection itu biasanya connection-nya nggak bisa dibuat. Seperti itu, Pak. Berarti memang direct attach ke situ ya Pak Inu ya, betul ya? Betul. Bisa langsung masuk ke pengeluaran dari chemical injection-nya bisa langsung di masukkan ke sini sebagai input dan output-nya pun di sebelah sini juga. Berarti katakanlah Kalau dari pompa udah langsung direct masuk ke situ, udah nanti di situ kasih output gitu ya, Pak Inu ya. Udah kasih output sehingga nanti ya udah kendalinya sendiri pun monitoringnya pun juga dari si alat ini, si Fluidcom ini, gitu ya? kendalinya dari arah sini, dari arah depan ini bisa untuk mengendalikan berapa flow yang kita inginkan, jetting flow-nya, atau kita bisa menggunakan sinyal 42 ampere dia juga disconnect arus kita. Jadi bisa kita pakai filmet sebagai alat untuk menjembatani komunikasi si telepon. Nah, memang benar-benar nih, berarti Bapak Ibu sekalian, yang diomongin sama Pak Inu, diceritain tadi, sebagai langkah awal dari digitisasi di proses chemical injection dari yang hanya mengandalkan dosing pump tadi ya, atau misalnya di situ IRCD, otomatis di sini udah benar-benar difasilitasi gitu ya Pak ini ya. Jadi tidak hanya Terus kayaknya Pak untuk suaranya. Ya, terputus suaranya Pak. bentar. Ini suara saya hilang kah barusan? Ya, udah Pak. Yang barusan hilang. Oh, oke. Ya, saya ulangi lagi. Wah, ini kalau udah ngomong masalah online nih, seperti ini yang menyebalkan. Jadi memang kalau kita bicara masalah digitisasi di dunia chemical injection, berarti memang dengan adanya Fluidcom ini memfasilitasi yang semula hanya mengandalkan pompa dosing gitu ya, settingnya dari pompa dosing, atau dipilih sejak awal ya pompa dosingnya disesuaikan, kemudian atau kalau nggak menggunakan RCD, settingnya dari situ, kontrolnya. Baru nanti kalau misalnya pengen tahu, ditambahin lagi flowmeter gitu ya, Pak Inu ya, betul ya? Dengan adanya solusi Fluidcom ini, kita bisa bicara lebih banyak lagi terkait masalah digitisasi. Bagaimana data-data yang ada untuk chemical injection itu bisa tidak hanya ditarik, berarti kan dari Fluidcom-nya ini bisa mengirimkan sinyal seperti itu ya Pak Inu ya. Berapa flow-nya, bahkan juga nggak hanya itu, untuk kontrolnya pun bisa di lokal. Di situ ada tombol-tombolnya ya. Di situ ada set point-nya, juga bisa dikendalikan dari luar. Seperti itu kah? Betul. Dikendalikan dari luar. Oke. Atau secara Ini menarik nih. on-spot. Oh, oke. Menarik. Oke. Ada udah mulai banyak pertanyaan nggak nih? Oh iya, Pak, mungkin satu pertanyaan Pak. Gimana? Agak putus-putus kayak. Ya Pak, ini satu pesan lagi. Jadi alat yang ada di demo room ini bisa kita demokan juga di pelatihannya Bapak kalian. Bapak, saya mau tadi kayaknya saya ngeliat wireless di luar. Boleh nanti kita demokan, kita menggunakan alat yang ada di sini. Jadi alat yang demo ini bukan alat ini apa namanya
nggak nyala, semuanya alatnya nyala, berfungsi, kemana jika Bapak dan kalian pengen cek alat tersebut, displaynya bisa kita masukin. Itu Pak. Menarik, menarik. Oke, ini saya coba cek daripada nanti numpuk. Saya takutnya nanti numpuk ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi PR. Kita mau lihat dulu. Boleh? Mau cicil dulu pertanyaannya, Pak Inu? Boleh. Oke, kita lihat. Mana ya Mbak Nadia? Pertanyaan pertama dari Alfred Trinanda. Nah, ini pertanyaannya masih tentang flow meter yang tadi sempat ditunjukkan Pak Inu nih. Rotameter masih disupport. Apakah rotameter itu masih disupport, Pak? Oke. Ini berarti pertanyaannya tadi waktu awal-awal nih, benar-benar menyimak benar nih. Dari ya, pertanyaannya apakah flow meter yang tipe rotameter ya? Tadi apa namanya dipakai jarum penunjukannya atau namanya itu masih di kita Betul, betul. yang kedua sebenarnya memfasilitasi ini user-user yang sudah punya produk di Tunggawa ini nanti Mbak Nadia bisa menginfokan ya jadi bisa tapi partner buat di Tunggawa itu Bapak Ibu sekalian itu bisa tahu dan juga untuk menguji keaslian dari si produk itu. Jadi partner.nipogawa.com itu nanti Bapak ada di sini bisa cek serial number-nya. Sama serial number itu bisa diketahui bahwa oh benar alat yang digunakan. Pun dengan alat-alat yang nanti oleh kalau mungkin sudah habis produksinya itu juga bakal diinfokan di situ. Jadi mungkin itu sebagai info tambahan pada kuota meter tersebut ini tergantung aplikasi juga kali ya Pak Inu ya. Betul, Pak. Prosesnya apa gitu ya, prosesnya apa lebih cocok dengan jenis flow meter apa, menyesuaikan seperti itu mungkin ya. Betul, Pak. Dan Oke. bisa juga di partner.com news yang terkait dengan produk itu. Oke. Sebentar, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Sebentar. Kok tiba-tiba stuck ini? Ini oh, ada yang tanya nih, Pak Inu. Fluidcom ini bisa untuk flow rate berapa? Oke. Fluidcom ini punya spesifikasi dari flow 0,3 liter per jam sampai sekitar 80 liter per jam. Langsung dari aplikasi dan karena kita detail aja ya Pak ya, jadi secara teknikal ini Fluidcom ini dia bekerja berdasarkan pressure dan temperatur. Nanti kalau ada sertifikat kita bahas ke Fluidcom tapi Oke. Jadi memang nggak spesifik karena ini temanya digitisasi. Aduh, kok saya mesti belibet-belibet. Kurang ngopi saya pagi-pagi kayak gini nih. Jadi memang karena flow-nya nanti background dari pressure dan temperatur yang ada di prosesnya yang ingin ditingkatkan. Karena alat ini bekerja berdasarkan pressure dan
Dan kalau misalnya tadi bicara dengan flow rate segitu memang karena kebutuhan untuk chemical injection kan flow rate-nya kecil gitu ya, Pak Inu ya. Dan untuk tidak hanya memonitor tapi juga mengontrol flow yang sedemikian kecil, wah, kayak tetesan gitu. Oke, oke. Ini udah jam 9.55. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu? Ya. Atau udah langsung masuk aja ke sesi tanya jawab gitu, Mbak Nadia? Bapak Ibu sekalian bisa bisa open mic jika memang ada yang berkenan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita, Pak Inu di sini. Gimana, Mbak Nadia? Udah boleh? Boleh Pak, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa kalau misalnya ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Dan kalau misalnya ada yang berkenan untuk open mic. aktivitas pertanyaannya boleh produk itu bawah dalam platform produk-produk yang lain terkait dengan divisi satu tersebut. Misalnya ada klien yang tapi tadi mau pakai produk apa itu bisa. Ya. Wah, ini pagi-pagi gini apa masih dengan cuaca yang agak mendung-mendung gini masih pada membuat nyaman ini. Ada chat lagi nggak nih? Mana dia? Bentar. Lihat. Support untuk chemical injection bisa untuk proses. Nah, gimana nih? Proses. Fluidcom ini bisa untuk proses chemical injection apa saja, Pak Inu? Tadi udah kayaknya ya ditunjukin di awal ya. Macam-macam kan sebetulnya. Betul. Hampir proses yang tempat chemical injection itu bisa menggunakan kan yang jadi sponsor ini harus materialnya seperti apa dulu. Materialnya Fluidcom sendiri di dalamnya menggunakan 340. Oke. Untuk pengidam tempatnya. Jadi proses-proses mungkin yang kompatibel dengan dalam benang itu bisa. Apakah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apakah di dalam proses seperti apa gitu? Katanya di dalam ini kita nggak tahu di dalamnya revisi, di dalam isinya apa gitu. Di dalam ini sebenarnya hampir nggak ada halangan atau hambatan atau kayak semacam barrier buat apa mengurangi laju turunnya. Event di chemicalnya dia hanya dalam satu fase, misalnya ada butiran-butiran halusnya, itu masih bisa difasilitasi masih. Itu masih. Oke. Nah, ini ada lagi nih lebih unik lagi nih pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya udah kekinian ini. Jadi untuk mengoptimasi dosing apa bisa dihubungkan dengan AI? Nah, terus dia bilang lagi nih, dikombinasikan dengan parameter fasilitas produksi lainnya seperti pipeline dan vessel integrity. Waduh, keren banget nih. Kalau udah kayak gini, udah jadi satu kesatuan ini bener nih. Cakep nih. Jadi memang ya tadi seperti yang saya kedua terakhir ya Pak.
Ya, ya. Ini kita integrasikan dengan AI-nya itu bahwa. Jadi dari itu kita bisa banyak hal yang bisa kita atau yang bisa kita tahu juga. Pertama adalah preventifnya dulu, maksudnya ke depannya dia bisa memprediksi flow letternya itu atau lajunya itu apakah stabil atau memang pertama. Yang kedua, pun dengan adanya big data kita bisa tahu tuh dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan atau dalam minggu kita masuk ke FI-nya atau cloud-nya, kita bisa tahu benar nggak sih kita dalam keadaan stabil seperti yang diprediksi gitu. Pun kalau misalnya kita koneksikan ke bagian produk di line produksi di yang mana jadi kalau bisa juga menjadi satu satuan ya dalam pengiriman atau pengambilan materialnya itu juga bisa kita kaitkan dengan ada apa sistem lain nanti di sesi selanjutnya ya nanti tapi overall ketika udah menggunakan ini cara digitalisasi harusnya datanya udah bisa tarik ke bagian yang cloud mana bisa kita olah dan kita bisa dapatkan gambaran secara besar seperti cara yang tepat gitu Mas. Oke. Udah jam 10 nih. Udah lewat 1 menit lagi. Nggak apa-apa nih ya, kelebihan dikit nih. Kita Ya. kan dapat jatah 1 jam lebih lah untuk acara ngopi ini. Nah, kalau memang masih ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya, baik menggunakan chat ataupun juga kalau misalnya mau open mic, kami persilahkan. Bocoran nih untuk kedepannya, masih ada lagi. Jadi kita sudah melalui part 1 ya, jadi part digitization. Jadi di situ udah ada 3 sesi yang sudah kita lalui bersama dari awal Oktober ya, smart manufacturing, metode digitalisasi di industri. Kemudian di sesi kedua itu ada bagaimana implementasi IoT teknologi. Kemudian di sesi penghujung untuk part 1, part digitisasi ini, ada yang dibawakan oleh Pak Inu barusan di digitisasi awal dari transformasi digital. Jadi kita sudah menyelesaikan 1 part di sini, masih ada 2 part lagi, Bapak Ibu bisa hadiri lagi, udah ada jadwalnya, itu juga nanti kami juga akan informasikan ulang untuk sesi-sesi selanjutnya, ada part digitalisasi, part transformasi digital. Jadi silakan di booking waktu Bapak di tanggal yang ada itu, slot waktu ini disiapkan. Untuk next session-nya adalah mempersiapkan control system dan cyber security. Nah, agak unik nih, ini promosi sedikit nih untuk yang next session. Waduh, saya baru nyadar nih, ternyata waktu saya masih ada ya. Kirain udah habis nih 1 jam. Saya udah buru-buruin aja nih, sorry ya Pak Inu ya. Kasihan saya sama Pak Inu, belum ngopi di dalam ruangan gitu, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, next session, sesi 4 ini mempersiapkan kontrol sistem dan cyber security. Nah, ini agak unik. Nah, nanti ada kolaborasi antara kami dari Yokogawa dan Fortinet. Nah, seperti yang mungkin Bapak ingat tadi ya, Bapak Ibu sekalian simak tadi ya. Ada level 1 kalau kita bicara digitisasi, aduh kalau bahasa Indonesia kok beribet banget ya. Digitization itu masuk ke step berikutnya di level 2, dari awal dari digitalization. Nah, di situ otomatis nggak hanya bicara level 2-nya itu sendiri, nggak hanya bicara masalah level kontrolnya pakai gimana, mau pakai apa gitu ya. Tapi kadang orang udah mulai pikir, udah jauh ke depan, gimana dari sisi security-nya. Nah, makanya ini jangan lewatkan kesempatan ini.
bisa registrasi di book di ya ada linknya juga di sana. Kemudian juga ada QR code-nya walaupun kecil. Nanti kan juga akan ingatkan kembali di situ. Oke, saya kira cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian di acara kopi bareng Yokogawa, ngobrol seputar proses industri dengan tema digitisasi. Akhir kata, kami sekali lagi ucapkan permohon maaf kami sebesar-besarnya jika ada kata-kata kami yang salah dalam penyampaiannya atau menyinggung Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye.